Penilaian dini. C. Circulation. Setelah melakukan langkah B, breathing support dengan teknik LDR tadi, kita lanjutkan, yaitu C, A, B, C. Apa itu C? C adalah circulation. Pada tahap circulation ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ada beberapa titik nadi yang biasa kita lakukan. Tipsnya adalah lakukan pemeriksaan nadi di daerah atau organ yang tidak ada luka atau lukanya yang paling ringan. Yang pertama, kita cek di karotis, ya, di pangkal dari rahang si penderita. Kita cek yang terdekat dengan penolong. Jangan mempersulit diri dengan yang di luar jangkauan penolong, tapi yang dekat dengan penolong. Cukup di sini. Tipsnya adalah dengan menggunakan dua jari, jari telunjuk maupun jari tengah. Jangan menggunakan ibu jari, karena apa? Di ibu jari juga ada denyut, nanti rancu antara denyut nadi si penderita dan denyut nadi si penolong itu sendiri. Maka tipsnya adalah menggunakan dua jari ini. Kita cek yang karotis, ya. Terus yang di pergelangan tangan dicek juga, ya. Nih, yang sejajar dengan ibu jari di pergelangan tangan dicek, ya, untuk si penderita ini dicek ada denyut nadinya atau tidak. Kesampingan dulu jumlahnya, tapi yang penting dicek aja ada nadi atau tidak, lemah atau lambat, atau kuat atau cepat dicek, ya. Terus kemudian cek bisa juga ngecek yang di lengan atas atau brachialis, dan ada satu lagi di lipat paha atau femoralis. Itu yang pertama dicek adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi, ya. Nah, langkah yang kedua di tahap circulation atau C ini adalah melakukan penanganan apabila terjadi pendarahan yang cukup hebat. Kita perhatikan di sekitar tubuh atau organ tubuh si penderita. Contoh misalkan, kita lihat di organ tubuh yang tertutup oleh pakaian, entah itu di perut, di dada, atau di bagian tungkai, di kaki, dicek adakah pendarahan atau tidak. Misalkan contoh, kita temukan di areal sekitar dada si penderita, ya, bajunya itu berlumuran darah. Nah, kita wajib waspada kalau di situ terjadi pendarahan. Nah, ini dilihat. Saat mengalami pendarahan seperti itu, maka kita tidak boleh, ya, ini dilarang keras untuk melepas pakaian si penderita, ya, dengan cara normal. Itu tidak boleh, dilarang. Nah, terus bagaimana untuk melakukan itu? Kita lakukan, nah ini dengan alat yaitu berupa gunting. Pakaian kalau pendarahannya di bagian atas, maka pakaian si penderita kita lakukan namanya exposure, mengekspos daerah yang terpapar luka. Kita gunting, krek 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 sampai kemudian baju itu dibuka. Nah, kita lihat misalkan di daerah dada ini terdapat luka, lakukanlah pembalutan terhadap luka. Kalau lukanya di perut, lakukan pembalutan di perut. Kalau misalkan di celana panjang, kemudian kita temukan celananya berlepotan darah, sama. Dari ujung kaki kita potong, ya, celananya, sehingga nanti kita ketemu daerah yang terpapar luka, kemudian dilakukanlah pembalutan terhadap luka tersebut. Nah, itu langkah yang C, A, B, C sudah terpenuhi.